Tidak boleh diam. Tidak boleh diam dengan adanya potensi hulu yang dilakukan oleh jamaah. Ini kaidahnya, ini kaidah yang bisa kita ambil. Tidak hanya ketika mendekati fase terakhir hidup ahli ilmu tersebut, tapi sejak ketika masih hidup. Seorang ahli ilmu harus benar-benar waspada, ya, tidak boleh kemudian dia membiarkan adanya potensi hulu. Jadi tidak boleh kemudian misalkan mengatakan kepada murid-muridnya, antum jangan belajar kepada ustadz lain, belajar kepada anak. Ring satu harus belajar, tidak boleh. Ya, potensi hulu harus dipadamkan sejak dini. Yang memadamkannya adalah orang ahli ilmu itu pertama kali. Ini yang kita belajar dari Nabi Muhammad SAW. Ini dalilnya. Tidak boleh berdalil dengan hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, belajar dari Persia, mencari al-haq, kemudian menuju kepada guru ini, satu guru, habis itu kepada guru yang lain satu guru, habis itu guru yang lain satu guru, akhirnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dari hadis ini kemudian diambil kesimpulan bahwa kita belajar hanya kepada satu guru saja. Ajib, ya. Ya. Harus pertengahan. Naam, kita mengatakan bahwa tidak boleh sembarangan berguru, ya, kepada orang-orang yang menyimpang, kepada orang-orang yang ilmunya belum terpercaya. Harus belajar kepada orang yang kompeten. Tapi di sisi yang lain, jangan cuma belajar kepada satu orang saja, itu potensi hulu besar sekali. Ya, dan itulah yang dilakukan oleh para penuntut ilmu dari sejak zaman ke zaman. Mereka duduk di majelis-majelis di kotanya terlebih dahulu. Ya, di majelis ulama, para ulama di kotanya terlebih dahulu, baru kemudian setelah selesai, setelah dirasa cukup oleh para ulama di kotanya, baru kemudian penuntut ilmu tersebut diperintahkan untuk safar ke kota lain untuk menuntut ilmu dari ahli ilmu di kota lain. Ya. Jadi ini adalah yang dilakukan oleh penuntut ilmu dari zaman ke zaman. Adapun kalau misalkan kemudian ada sebagian ikhwan dari Bandung ini, ya, setiap weekend naik mobil bareng kemana? Ke Jakarta untuk ikut kajian. Tidak pernah hadir di kajiannya para ustadz di Bandung, tapi cuma mau hadir kajian di Jakarta. Maka ini keanehan, betul tidak? Seolah-olah ustadznya cuma satu, ya, memang itu klaimnya. Tidak boleh seperti ini. Baik. Apalagi kalau misalkan yang diajarkan oleh ustadznya tersebut nggak pernah ada materi akidah, yang diajarkan cuma tazkiyatun nufus, membahas kitab sudah 7 tahun nggak selesai-selesai. Kitab tersebut Anda bahas, tentunya bukan bermaksud membandingkan, tetapi ini kurikulum yang jelek kalau misalkan kitab tersebut tidak sampai 7 tahun tidak selesai. Kalau Sahih Bukhari tidak selesai 7 tahun masih wajar, karena panjang sekali dan banyak, betul tidak? Tapi ini kitab yang tazkiyatun nufus. Kalau Sahih Bukhari, maka di situ ada akidah, di situ ada fikih, di situ ada sirah, di situ ada tafsir, betul tidak? Lengkap. Tapi kalau kitab tentang tazkiyatun nufus, tentang adab penuntut ilmu misalkan, maka cuma tema itu saja 7 tahun nggak selesai-selesai. Ini nggak pernah mengajarkan akidah dalam beberapa tahun terakhir. Ini musibah. Kalau yang tadi jangan belajar kepada ustadz lain, kemudian digabung ustadz tersebut tidak pernah mengajarkan akidah, berarti antum nggak pernah belajar akidah berarti selama 7 tahun 8 tahun terakhir. Ajib, ya. Ya, jadi ini kita lihat ketika ada potensi hulu itu harus segera dipadamkan. Siapa yang pertama kali memadamkannya? Ahli ilmu itu sendiri yang pertama kali, baru kemudian ahli ilmu yang lain. Ya. Dan tidak boleh bagi sebagai jamaah, tidak boleh bagi penuntut ilmu sebagai murid, tidak boleh kemudian memiliki potensi hulu tersebut. Guru kita pada akhirnya juga manusia biasa. Ya, tentunya kita harus ihtiram, harus memuliakan guru kita. Ya, tetapi tidak boleh kemudian menempatkan posisinya di atas yang seharusnya. Kalau ada kesalahan, maka harus segera kita bicara kepada guru kita. Ya, jadi sebagian orang
kalau satu alma mater kampus, maka tidak langsung kemudian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau satu alma mater kampus, sama-sama dari kota tertentu kampusnya dulu misalkan, atau dari sama-sama dari satu kota misalkan, atau sama-sama satu grup WA misalkan, tidak ada pengingkaran. Bahkan ketika guru kita melakukan kesalahan, justru muridnya yang pertama kali harus meluruskan. Betul tidak? Itu tanggung jawab. Yang pertama kali meluruskan adalah orang terdekatnya, yaitu muridnya sendiri. Betul? Kalau memang ini adalah kesalahan, maka kita bicarakan dengan baik.